didampingi oleh Emma dan Jelvan. Ya, dua anak yang juga menjadi korban dari kerusuhan yang terjadi di sana. Nah, kalau boleh tahu, Ibu Sten, berapa banyak anak yang Anda rawat sekarang ini di Panti Asuhan Peniel? Ada 48 anak. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu kegiatan di Panti Asuhan Peniel. Ini dia. 48 anak korban kerusuhan Ambon ada di Yayasan Peniel sejak 6 tahun lalu. Anak-anak ini waktu mulai datang di tempat saya memang susah, sulit diatur, sangat sulit diatur. Dan saya hampir-hampir putus asa, tidak mau didik mereka, saya mau pulangkan mereka aja. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu kini sudah bisa beradaptasi, berdisiplin, dan kembali bersekolah. Kalau di sini kita semuanya cita-citanya perempuan laki semuanya pengen jadi tentara. Ya, jadi kita membahas dendam, tapi jika sampai di sini kita diajar tidak boleh bahas dendam, sebab Tuhan yang Maha Pengampun. Masuk di sarjana pendidikan. Saya bisa pulang ke Ambon dan saya bisa mengajar teman-teman saya yang pendidikannya kurang, saya akan bisa membantu mereka supaya lebih bertambah lagi. Anak-anak di Yayasan Peniel juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat, seperti bermain musik dan bernyanyi. Tak jarang, anak-anak ini mentas di berbagai kesempatan. Ya, Ibu Sten, apa yang membuat Anda tergerak untuk menampung anak-anak ini? Sebab kalau tidak salah selama ini kan Anda sudah cukup repot menampung orang-orang tua, orang-orang jompo yang Anda harus rawat. Tapi kenapa Anda kemudian terpanggil untuk merawat anak-anak ini juga? Karena di dalam hidup saya itu ada kasih dan kepedulian. Itu modal yang membuat Anda tergerak. Ya. Tapi kapan pertama kali Anda terpikir, kenapa nggak saya tolong anak-anak ini? Kapan persisnya pikiran itu datang? Karena saya seorang putra Maluku, saya mesti ambil anak-anak yang terlantar di Maluku. Nah, dengan demikian, anak-anak ini saya pulang ke Ambon dan saya ambilkan mereka untuk datang mengikuti pendidikan di Jakarta. Waktu Anda datang, Anda periksa dulu apakah ada kriteria tertentu atau berdasarkan insting aja bahwa, oh ini anak-anak yang harus ditolong. Sebenarnya Pak Andi, saya ini 1 tahun 2 kali pulang pergi Ambon melayani di hutan-hutan. Saya bawa barang ke Ambon itu baik ke Muslim, baik ke Kristen. Kalau saya bawa sembako, saya bawa beras 10 ton ke Ambon, 5 ke masjid dan 5 ke gereja. 5 ton ke masjid dan 5 ton ke gereja. Sehingga dalam pergaulan saya di hutan-hutan itu, saya tahu persis anak-anak mana yang saya harus ambil mereka. Ya, di sini ada Emma ya. Emma, coba ceritakan sendiri perjalanan hidup Emma sampai kemudian Emma berada di antara teman-teman di Panti Peniel ini. Ya, dulu itu waktu di Ambon banyak sekali peristiwa yang kita dapat. Mungkin sekolah kita itu dibakar dan jadi waktu bunyi bom kita nggak tahu melari kemana. Kita harus cari arah, tapi kita percaya hidup kita itu harus selamat di tangan Tuhan. Kami bersyukur sekali karena ada seorang ibu janda dan anak-anaknya yang mau membantu kami dan membawa kami ke Jakarta untuk bersekolah yang baik. Yaitu Ibu Sten ini ya. Kalau Jelvan, boleh cerita Jelvan, apa yang terjadi pada Jelvan? Orang tua masih ada?
ibu sudah meninggal. Apa yang terjadi? Waktu konflik, Iya. saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ibu saya dibunuh. Dan itu sulit bagi saya untuk melupakan itu. Peristiwa Di itu. depan mata Jalvan. Iya. Umur Jalvan waktu itu berapa? Waktu itu kira-kira baru 9 tahun. Ayah kemana waktu itu? Ayah saya waktu itu udah nggak ada. Sesudah ibu tidak ada lagi, Jalvan tinggal sama siapa? Sudah ibu sudah nggak ada lagi, saya tinggal sama nenek. Jalvan sempat tinggal di pengungsian atau tidak? Sempat tinggal juga. Berapa lama? Kira-kira 3 tahun. Apa yang Jalvan rasakan selama tinggal di pengungsian? Makannya susah, tidurnya susah. Selama 3 tahun seperti itu? Iya, Jadi sama seperti apa yang dialami oleh Olin tadi ya? iya. Terus waktu ketemu Ibu Stian gimana? Pertama-tama itu saya mengucap syukur juga pertama-tama untuk Tuhan. Karena dengan adanya seorang ibu janda tua ini, Tapi baik hati? Tuhan memilih Ibu Stin di tengah-tengah bangsa dan negara ini untuk mengasihi kami, untuk mengambil kami yang pada waktu itu berada di hutan-hutan, di gunung-gunung, dan di lembah-lembah. Sampai saat ini ada nggak keinginan untuk pulang ke Ambon? Karena pemerintah daerah di Ambon berharap juga bahwa anak-anak yang dulu terpaksa keluar dari Ambon atau dari Maluku sebaiknya kembali setelah keadaan sekarang sudah aman. Ada nggak kerinduan untuk pulang? Saya ingin sekali pulang ke Ambon, tapi sebelum saya menjadi pertama-tama itu saya sebenarnya harus mau menjadi orang dulu yang berguna bagi bangsa ini. Saya sudah berhasil, sudah sukses, baru saya bisa membangun Ambon. Pulang ke Ambon untuk membangun Ambon. Jadi rata-rata anak-anak yang berada di luar punya obsesi ya, punya tekad ya, harus sukses dulu, baru kembali dan membangun Ambon untuk keadaan yang lebih baik, begitu ya. Mereka sebagian dilatih untuk bernyanyi. Bernyanyi. Sebab mereka ini tinggal dengan orang tua jompo. Jadi mereka harus hiburkan orang tua jompo itu.